Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bersama gereja semesta kita merayakan Ekaristi Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua orang kudus yang hadir dalam sejarah gereja. Dan berkat semangat dan karya dua pribadi ini, gereja tumbuh dan berkembang. Santo Petrus menjadi pemegang kuasa ajaran iman, Santo Paulus menjadi pewarta yang tangguh dan ulung. Dua pribadi ini saling melengkapi untuk membangun gereja bertumbuh menjadi baik. Merenungkan kehidupan mereka berdua, kita boleh menggali teladan serta ketangguhan agar kita pun disemangati oleh rahmat yang sama di dalam mencintai gerejanya. Dan pada Ekaristi hari ini kita ingin berdoa bersama Ibu Lucia Rismawati yang ingin berdoa bagi arwah Bapak Tanjung Ming dan Bapak Agus Sugiono serta Ibu Kristina, juga bersama lingkungan umat Santo Petrus yang bersyukur atas teladan Santo Petrus. Semoga semangat Santo Petrus menjiwai umat di lingkungan ini dalam tugas pelayanan, sehingga membawa sukacita, sejahtera dan damai dalam lingkungan kita. Kita hening sejenak mempersiapkan hati kita agar kita pantas dan layak merayakan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatanmu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas tempat gerejamu Kau kuduskan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari bersatu dalam doa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku.
dalam jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang bertakwa, lalu meluputkan mereka. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
dan di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku, dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Dhamma Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda semua. Kita bersyukur hari ini hadir tokoh besar Petrus dan Paulus, dan kebetulan gereja kita di bawah lindungan Santo Petrus. Petrus dari Betsaida, Paulus dari Tarsus. Mereka punya latar belakang yang berbeda, dipanggil Tuhan juga dalam cara dan situasi yang berbeda. Mereka itu satu bagi gereja, meskipun mereka berbeda, bahkan pernah bertentangan dalam paham dan dalam pandangan, tetapi mereka saling menghargai dan menjadi tokoh yang hebat di dalam gereja. Mereka berdua adalah meletak dasar gereja perdana, menjadi soko guru utama bagi gereja sampai sekarang, dan mereka menjadi pilar kokoh gereja dengan Kristus sebagai batu sendinya. Petrus menjadi simbol kelembagaan gereja, hierarki gereja. Maka dalam sejarah gereja kita, Petrus menjadi paus yang pertama. Sementara itu Paulus menjadi simbol misi gereja, gerak gereja keluar mewartakan Injil. Bahkan Paulus mewartakan Injil sampai ke ujung bumi, atau dikenal dengan kota Roma. Saudara-saudara yang terkasih, mereka berdua adalah tokoh hebat dan tokoh besar dalam gereja, khususnya gereja Katolik. Mereka dirayakan dalam waktu yang sama, bahkan dirayakan bukan sebagai peringatan wajib, apalagi fakultatif, bukan juga pesta, tetapi hari
raya. Hari raya itu hukumnya wajib bagi orang Katolik, dan hari raya Santo Petrus Paulus itu disamakan dengan hari raya Tuhan Yesus, hari raya Maria, hari raya Santo Yosef, dan juga hari raya Yohanes Pembaptis yang belum lama kita rayakan. Semoga Anda semua baik di rumah maupun di gereja ini mengenal itu, peringatan fakultatif, peringatan wajib, pesta, hari raya. Itu tingkatannya. Dan paling besar, paling utama adalah tingkatan hari raya. Kalau fakultatif berarti boleh dilaksanakan, boleh tidak, tergantung dari situasi gereja kita. Saudara-saudara yang terkasih, dari sederetan kehebatan dan keunggulan dua tokoh besar kita, Petrus dan Paulus ini, dan juga dari berbagai makna yang bisa kita ambil, kita petik dari pewartaan mereka maupun kisah hidup mereka, saya tertarik dua hal. Karena kalau semua menjadi menarik dan diwartakan, bisa semalam suntuk tidak selesai mengupas dua tokoh besar ini. Dua hal itu adalah, saya tertarik bahwa mereka berdua murid-murid Tuhan yang beriman tangguh. Yang kedua, mereka menghidupi semangat pertobatan yang terus-menerus. Beriman tangguh. Petrus dan Paulus cara dipanggil Tuhan berbeda. Cara mengimani Tuhan pun, mengenal Tuhan Yesus pun berbeda. Tahapannya berbeda dan mereka punya dinamika yang lain. Petrus menjadi murid sejak awal dipanggil ketika ada di danau Tiberias. Sementara Paulus dipanggil Kristus setelah kematiannya atau wafat Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Tapi dari dinamika yang ada, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan sangat luar biasa. Terlebih ketika kebangkitan terjadi, Petrus menjadi semakin luar biasa. Dinamika sebelum kebangkitan, Petrus mengalami pasang surut. Suatu saat dia semangat sekali, suatu saat dia menggebu-gebu, lain kali dia mengalami situasi yang terpuruk. Bahkan dia pernah menyangkal. Tapi dinamika itu terus dia hidupi, jatuh bangun, dan semenjak kebangkitan Petrus menjadi pemberani, berani menghadapi segala sesuatu, berani menghadapi segala tantangan dan menghadapi musuh-musuhnya. Ancaman demi ancaman dialami, bahkan pembunuhan atau kematian, hukuman mati dia siap tanggung. Dia berani mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi, bahkan sampai ke Roma juga, ke daerah yang disebut daerah kafir, belum mengenal Tuhan waktu itu. Saudaraku, Petrus karena imannya pada Yesus, dia berani menerima hukuman mati dengan disalib kepala di bawah. Maka kalau jenengan ke ruang tamu atau melihat di beberapa tempat gereja ini ada salib, simbol salib yang ke bawah, kebalik, itulah simbol Petrus. Karena apa? Petrus merasa tidak layak disalib seperti gurunya. Dia merasa tidak layak, maka yang dia terima, dia minta disalib dengan kepala di bawah. Imannya luar biasa, terlebih sejak kebangkitan. Paulus mengalami beriman mungkin tanpa katekese seperti kita alami. Ketika perjalanan ke Damsyik, Tuhan tangkap dan Paulus sungguh-sungguh mengenal Kristus. Karena pertama kali yang dia kenal, yang memanggil dia adalah Tuhan. Proses berikutnya, perjuangan Paulus biar bisa diterima oleh teman-teman komunitas Rasul juga tidak mudah. Tapi Paulus terus tetap tidak pernah berhenti dalam usaha untuk meyakinkan banyak orang bahwa dia sungguh-sungguh sudah beriman kepada Kristus. Saudara-saudari, iman akan Kristus ini
membawa mereka siap untuk melaksanakan perutusan. Dan perutusan yang mereka jalani, perutusan yang tidak gampang jatuh bangun dengan memanggul salib. Kesetiaan mereka berdua dalam melaksanakan perutusan dan memanggul salib itu berbuah pada kemuliaan di dalam Kristus. Poin yang kedua adalah pertobatan. Petrus Paulus pribadi yang selalu menghidupi semangat pertobatan. Naik turun, jatuh bangun, tetapi kesetiaannya untuk memperbaharui diri sungguh-sungguh luar biasa. Paulus jelas pertobatannya sejak berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Petrus mengalami beberapa kali pertobatan. Yang paling kelihatan satu hal ketika sebelum ayam berkokok, Yesus ditangkap. Petrus menyangkal Tuhan. Dia baru sadar, menyesal dan menangis. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan mereka membuat mereka hidupnya selalu baru, sebagai pribadi baru, sebagai murid-murid Tuhan yang baru. Dan kebaruan mereka itu mereka wartakan kepada banyak orang. Umat Santo Petrus Pekalongan yang terkasih, semoga dua pribadi yang kita rayakan hari ini yang menghidupi semangat beriman yang tangguh dan juga menghidupi semangat pertobatan yang terus-menerus juga menjadi semangat kita, spirit kita di dalam melanjutkan peziarahan gereja kita di masa mendatang. Kita mohon rahmat Tuhan agar iman kita ditambah oleh Tuhan, dan mohon agar Roh Kudus tercurahkan atas kita semua agar hidup kita selalu diperbaharui dan menjadi murid-murid Tuhan yang baru. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dua pribadi yang menggambarkan jatuh bangun dalam proses beriman menjadi inspirator kita untuk mengambil keteladanan itu. Jangan takut jatuh, tetapi beranilah untuk bangkit kembali menjadi orang beriman baru. Maka mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita ungkapkan doa-doa permohonan kita. Mohon nanti umat menjawab, Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaharuan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapak Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon, Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi bangsa-bangsa, ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon,
Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi saudara-saudari kami yang di daerah terpencil, ya Bapa, bantulah saudara-saudari kami yang berada di daerah terpencil, agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur atas keteladanan Santo Petrus, pelindung paroki kami ini. Telah lama kami belajar untuk mengambil semangat Santo Petrus di dalam menghidupi imannya dan mengikuti Engkau sebagai guru utama. Pengalaman jatuh dan bangun menjadi pengalaman yang sering kali dialami oleh Santo Petrus. Ajaklah kami untuk tidak takut jatuh, tetapi juga berani untuk bangun dan bangkit kembali. Berkatilah umat paroki ini dan umat lingkungan Santo Petrus. Semoga suri teladan Santo Petrus menginspirasi kami untuk menjalankan pelayanan kami demi kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Tanjung Ming, Bapak Agus Sugiono dan Ibu Kristina yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Pribadi-pribadi itulah beriman dengan benar dan mewariskan iman itu kepada keluarganya. Kini dengan iman yang sama kami berdoa agar ketiga pribadi ini memperoleh rahmat kebahagiaan abadi, hidup bersama para kudus dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gereja-Mu sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan
Allah kita. Sudahlah ya dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama menyatakan imanakan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat,
ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa kami doakan pada sore hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudaraku, saudariku yang terkasih, pandanglah dan lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal.
Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku." Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saya akan mengumumkan bahwa setelah Ekaristi ini, para ketua lingkungan dan wakil lingkungan serta DPP dan DKP akan berkumpul di aula. Langsung saja ke aula, tetapi jangan berkerumun. Itu menjadi satu yang harus ditekankan. Lalu yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ignatius Trihartantio dari Stasi Karanganyar dengan Adining Tias Desa Putri dari lingkungan Santo Agustinus. Apabila ada halangan atas perkawinan tersebut, umat wajib memberitahu Romo Paroki. Lalu pengumuman kelanjutan nanti akan disampaikan di aula, bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk misa new normal. Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki dua rasul, Petrus dan Paulus, dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau bangsa kita memiliki dua tunggal Soekarno-Hatta, rasanya Paulus dan Petrus pun menjadi dua tunggal gereja yang tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi. Dan satu hal, mereka berani jatuh, tidak takut jatuh, tetapi berani bangkit. Rasanya ini menjadi satu semangat untuk kita, umat Katolik Paroki Pekalongan yang berada di bawah lindungan Santo Petrus. Tidak takut jatuh, tetapi berani bangkit, meneruskan perjalanan untuk berproses dalam iman. Terima kasih kepada Romo Ngarlan yang memberikan renungan untuk kita. Terima kasih suster yang membagikan komuni, lektor, elektris, pemazmur, anak-anak imajinar, organis, Lukas, dan seluruh umat yang hadir, wakil-wakil lingkungan yang bersama-sama kita merayakan Ekaristi pelindung paroki ini. Dan mari kita bersama-sama menutup Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, doa-doa kita, aktivitas kita, pelayanan kita hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Jadilah umat yang tidak takut jatuh, tetapi berani bangkit untuk meneruskan perjalanan iman kita. Amin. Amin.